Oke bang, kayak di awal tadi ya, saya memberikan pertanyaan ke abang dan tolong dijawab. Bisa ditemuin sekarang? Oke, siap. Oke, dari pertanyaan pertama nih bang, apa yang menjadi latar belakang abang dalam memilih profesi ini sebagai pengelola studio foto kan pasti abang punya latar belakang dong. Hmm. Oke, yang melatar belakangi saya memilih profesi ini, yang pertama minat ya, minat terhadap bidang yang saya kerjakan saat ini. Terus selanjutnya dari latar belakang edukasi juga. Saya kan kuliah yang berjurusan komunikasi. Di situ saya belajar ilmu fotografi, desain grafis, periklanan, perfilman juga. Nah, saya nggak mau nih ilmu-ilmu yang udah saya pelajari tersebut sia-sia gitu kan. Kalau misalnya saya ngambil bidang pekerjaan lain, makanya saya ingin mengaplikasikan apa yang udah saya pelajari di di profesi yang saya kerjakan. Makanya saya memilih profesi ini. Oh, kalau perjalanan karir abang sebagai pengusaha tuh gimana sih ceritanya bang? Semuanya kan kayak dari awal sampai Dari awal sekarang. sampai sekarang. Eh, Awalnya sih sebenarnya saya jualan saya punya toko online selama yang saya jalankan selama kuliah gitu sambil berkuliah. Nah dari sana kan saya punya pengalaman melayani customer, punya pengalaman berjualan lah kalau misalnya setiap punya Bisnis. pengalaman berbisnis langsung gitu kan. Dan alhamdulillahnya selesai menempuh pendidikan, saya mendapat tawaran dari teman saya untuk mengelola studi fotografi. Ya dari situ saya beruntung banget, jadi kayak beres kuliah tuh nggak kerja konvensional atau kerja pada umumnya gitu kan, tapi langsung mendapatkan kesempatan buat mengelola studi fotografi ini. Tapi ya seperti pengusaha pemula pada umumnya lah ya, eh, banyak hal yang nggak sesuai dengan yang direncanakan gitu loh. Jadi banyak berulang kali gagal, berulang kali nyoba, ya sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan sampai 6 tahun lebih. Gitu ya. Wah, nih pertanyaan selanjutnya tuh ada terkait ini bang. Hmm. Bagaimana abang menghadapi tantangan, hambatan dalam pekerjaan ini gitu? Oh, mengalami ya. Ya, kalau dari saya kunci buat menjalani atau menghadapi tantangan sama hambatan itu diskusi yang utama gitu. Saya selalu berdiskusi setiap mendapatkan hambatan, setiap mengalami masalah, itu diskusi selalu jadi solusi pertama yang saya ambil gitu loh. Ya yang masih baik diskusi bareng tim, terus teman-teman, mentor dan sebagainya, rekan sejawat juga jadi itu. Jadi kalau dari saya pertama pasti saya diskusi gitu, nyari orang buat ngobrolin gimana caranya buat jalanin kalau misalnya lagi dapet masalah kayak gini. Ketika kita menjalani ketika mendapatkan insight tersebut kan ada banyak hal yang bisa kita kelola atau yang bisa kita ambil gitu ya. Nah dari sanalah biasanya hambatan tersebut bisa dilalui karena banyak masukan yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi tersebut yang saya jalankan tersebut. Hmm, kalau abang melihat profesi ini ke depannya tuh gimana sih? Kan udah banyak kompetitor pastinya dong. Abang sebagai yang udah terjun lama nih, gimana abang ngeliatnya ke depannya? Eh, Kita ngambil root dari bidang industri kreatifnya dulu kali ya. Industri kreatif ini kan bisa dibilang jadi bidang yang seksi gitu loh. Banyak yang orang pengen geluti mulai dari 10 atau 15 tahun yang lalu lah ya. Nah, ya salah satunya yang mendorong saya juga akhirnya mau terjun di industri kreatif ini. Nah, ya seperti saya saat mengawali karir di bidang ini, saya melihat kalau misalnya peluang itu akan selalu ada gitu loh. Peluang ada tapi tantangan juga akan selalu ada. Makanya kalau saya melihatnya ya contoh sekarang ya, peluangnya ada nih, kita peluang akan selalu ada. Misal kayak berbagai platform makin bertambah gitu kan, kemajuan teknologi. Nah tapi kan yang seperti yang kita lihat nih tantangannya, yaitu serangan dari AI gitu kan. Ya yang saya bilang tadi, masing-masing generasi atau setiap orang yang mau mengusaha memulai usaha itu pasti akan selalu mendapatkan tantangan gitu. Tapi ya jangan khawatir gitu. Kalau menurut saya sih ya, eh, setiap tantangan selalu ada kenaikan gitu loh, selalu ada peningkatan. Makanya setiap orang yang lihat peluang pasti di dalamnya ada tantangan. Tapi ketika sudah menjalani tantangan tersebut pasti akan ada peningkatan dalam dirinya dia, baik developing skill maupun developing karakternya gitu.
ada nggak sih bang nasihat buat orang yang pengen mengejar karirnya gitu? Karir di Industri. di industri ini khususnya. Saya. Nasihatnya yang pertama, yang paling utama pasti ya terus berdoa dan tekun dalam menjalani pekerjaan itu utama banget lah ya. Tapi kalau misalnya mau spesifik di bidang saya, kreatif jadi modal utama sih. Kreatif itu bahan bakar utama dimana ya namanya jadi industri kreatif gitu. Kalau nggak kreatif ya nggak usah masuk industri kreatif kayak gitu. Jadi itu jadi modal utama banget tuh sebelum kalian ngobrolin masalah yang lain. Mending yang mau terjun ke bidang industri kreatif ini modal utama kalian itu dulu. Dan satu lagi pasti manajerialisasi itu penting banget. Saya saya kan alhamdulillahnya learning by doing ya. Jadi benar-benar buta sama sekali tentang cara mengelola usaha, tapi seiring berjalannya waktu ya sambil menjalani usaha ini saya belajar gitu cara manajemennya. Karena itu jadi kunci banget sih, penting banget. Kalian tuh harus kalau yang mau terjun di bidang ini benar-benar harus manajemen baik usaha maupun diri kalian ya. Banyak banget lah kalian pengeluaran gitu kan, terus dari waktu. Nah itu jadi banyak banget lah. Jadi kalau kalian mau siap buat atau berminat buat terjun ke industri kreatif ini ya, kreatif dan skill manajemen itu sangat dibutuhkan. Oke ini bang pertanyaan terakhir dari saya. Apa yang menurut abang menjadi kunci kesuksesan dalam profesi ini? Kunci kesuksesannya? Iya betul. Sebenarnya gak jauh beda sama yang sebelumnya kali ya, karena ya pasti ya tadi yang saya bilang senantiasa berdoa dan tekun kan insya Allah akan menghasilkan kesuksesan, meskipun taraf kesuksesan orang beda-beda ya. Tapi yang saya alami ya alhamdulillah bisa bertahan selama 6 tahun itu ya karena kegigihan, ketekunan, gak pantang menyerah, selalu mencoba selalu mencoba hal baru, belajar lagi, nggak berhenti belajar itu penting banget. Jadi kayak apalagi yang kita tahu tren masa kini itu berubah-ubah dan perubahannya sangat cepat banget bahkan ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ketinggalan tren, ya disiapkan dulu nih bekalnya nih. Jadi berbekal dulu nih ilmunya nih. Jadi kalau misalnya kalian ya kesuksesan itu bukan sebuah bukan sebuah level atau gini, tapi pencapaian yang bisa kalian nilai sendiri sih ya. Jadi kalau balik lagi ketika kalian mau menentukan kesuksesan itu disesuai taraf kalian gitu ya, itu kuncinya balik lagi ke diri kalian sendiri gitu loh. Mau suksesnya seperti apa. Teman kalau misalnya kalau bukan kunci ya mungkin itu bisa dibilang tuh defaultnya lah ya, kriteria umumnya gitu loh, kriteria umum kalau misalnya mau menjalani sebuah profesi lah. Oke bang, pertanyaan kami udah cukup. Terima kasih bang. Makasih sama-sama. Kelamaan ya.